Memang kalau kita lihat sebetulnya porsi kepemilikan asing yang awalnya mungkin sekitar 38 sampai dengan 40% itu dalam jangka waktu yang cukup singkat gitu Mas Mhm. Erwin ya, katakan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, itu keluarnya nggak main-main. Nah, saat ini, kalau kita lihat sebetulnya posisi asing berada di 28,2%. Nah, memang kalau kita lihat sebetulnya porsi asing saat ini menjadi sebuah salah satu momentum yang cukup baik. Eee, Kenapa demikian? Karena kami melihat justru ini ada fase transisi kepemilikan dari asing untuk lokal. Nah, sehingga kami melihat volatilitas di pasar obligasi bisa dapat lebih terukur. Yang kedua, kalaupun juga kita lihat sebetulnya memang jeleknya kalau asing sudah keluar, itu harganya juga cukup terkoreksi cukup dalam Mas Erwin. Tapi katakanlah kalau kita lihat apakah masih cukup menarik hingga sampai dengan akhir 2020, kami melihat masih cukup baik sebetulnya Mas Erwin, begitu. Mmm. Baik. Nah, mengingat kemarin dikatakan ada kegaduhan-kegaduhan dalam negeri yang harus segera kita perhatikan agar tidak melebar kemana mana. Anda melihat sendiri potensi kegaduhan seperti apa sih, Mas? Pertama, adanya kebijakan burden sharing. Yang kedua, kekhawatiran akan adanya amandemen Eee, UU BI. Masihkah akan banyak berpengaruh ke mindset investor global ke SBN market kita, Mas Niko? Baik Mas Erwin, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bicara burden buat sharing itu kan salah satu hal yang baik sebetulnya. Nah, Mhm. cuman salah satu yang jadi concern pelaku pasar, khususnya investor asing, itu adalah terkait dengan amendment, Undang-Undang Bank Indonesia yang berpotensi untuk diintervensi oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena ada potensi bahwa salah satu menteri bisa kasih hak suara. Nah, tentu ini akan menjadi perhatian apakah nantinya Bank Sentral Indonesia masih dalam tahap independen. Meskipun kalau kita kemarin dengar Bapak Jokowi sempat mengatakan bahwa Bank Sentral Indonesia masih akan tetap Mhm, independen. mhm, Tapi kami mhm. melihat bahwa saat ini kalaupun memang harus direvisi undang-undangnya untuk menjawab sebetulnya tantangan zaman gitu ya, tapi kami melihat Mhm. masih belum penting saat ini. Yang justru kita mesti lihat adalah kita harus memperkuat kerangka kebijakan stabilitas dari BI, itu Mhm. satu. Yang kedua, alangkah baiknya kami melihat, juga pemerintah sebetulnya lebih fokus terhadap penyerapan anggaran-anggaran yang memang sudah dianggarkan. Itu mungkin menjadi salah satu poin yang cukup baik Mas Rian, karena kalau kita lihat sebetulnya hal yang tidak perlu diubah di tengah situasi dan kondisi saat ini mau diubah, tapi justru mendapatkan respon yang kurang baik dari sisi pelaku pasar dan investor khususnya asing Mas Erwin, dan itu Mhm. juga enggak main-main. Kalau Mas Erwin lihat minggu lalu dan hari ini pun juga indeks kita juga terkoreksi, bonds kita juga terkoreksi cukup dalam Mas Erwin, begitu.